Ya. Saya bacakan secara hierarki undang-undang lebih tinggi dari PKB, dari kerja bersama ya. Jika ada kasus PKB mengatur lebih baik ya, contoh THR jadi 2 kali upah. Sedangkan hebat nih. Saya juga mau kayaknya. Sedangkan undang-undang hanya 1 kali upah. Kemudian digugat sama perusahaan. Apa yang terjadi? Ya. Apa yang akan terjadi? Maksudnya begitu. Apa yang akan terjadi? Ketentuan di PKB harus ikut undang-undang kah? Mohon pencerahannya Pak kalau terjadi seperti ini. Baik, ini menarik ya, karena tidak cukup banyak perusahaan di Indonesia yang memberikan mengatur sebuah klausa atau hak bagi karyawan itu lebih tinggi dari perundangan. Iya. Kenapa saya bilang tidak cukup banyak? Karena memang faktanya demikian. Betul. Kalaupun kita melihat di dalam dunia nyata hari ini di Indonesia, menghitung dengan 2 tangan masih kurang. Perusahaan yang memberikan hak lebih baik daripada undang-undang, tapi itu tetap saja kalau kita mau membuat sebuah survei resmi dari seluruh jumlah perusahaan, berapa juta perusahaan badan hukum di Indonesia, saya masih sangat optimis itu masih sangat sedikit. Iya. Masih sangat sedikit yang memberikan lebih bagus. Maka yang lebih bagus ini sebenarnya adalah kondisi yang sangat ideal, dan ini yang seharusnya kita hargai. Nah, pertanyaannya memang pada saat ini dibenturkan dengan perundangan, ini kan ceritanya ada pihak yang ingin membenturkan ya kan gitu ya. Ada di PKB kebetulan nih, THR-nya 2 kali upah, padahal perundangan bilang 1 kali, kok dia ngasih 2 kali. Sudah masuk di PKB, sepakat. Nah, yang jadi masalah ini kelihatannya kalau dari pertanyaan ini mungkin perusahaan dari pihak perusahaan ingin menurunkannya, ingin menurunkannya menjadi ikut undang-undang, ya, ingin ikut undang-undang sehingga cuman pada saat perundingan PKB tidak tercapai kesepakatan, maka ditempuhlah jalur hukum ceritanya, digugat nih, dianggap ini bertentangan dengan perundangan, digugat sama perusahaan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Maka kalau saya mencoba menganalisa dari cerita ini, dari kisah yang singkat ini, saya tidak melihat akan ada perubahan dari PKB tersebut. Ya, jadi hal pertama nih ya, PKB ini kan kesepakatan. Klausa yang sudah ada di dalamnya adalah klausa yang disepakati oleh kedua pihak dan mengikat menjadi hukum, menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 1338 asas kebebasan berkontrak dan perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Maka itu jadi undang-undang bagi para pembuatnya, dalam hal ini perusahaan dan serikat pekerja dan karyawannya, ya. Itu hal pertama, sehingga merubahnya pun itu nggak bisa sembarangan. Kan bisa Pak melalui perundangan apabila itu dianggap bertentangan. Betul, itu bisa. Itu bisa terjadi. Klausa yang ada di dalam PKB yang tidak sesuai dengan undang-undang itu menjadi batal demi hukum dan harus tunduk sama undang-undang. Dalam hal klausa yang berbeda tadi, yang disebut tidak sesuai tadi, itu secara kuantitas dan kualitas lebih rendah daripada perundang-undangan. Nah, untuk yang lebih rendah dari perundangan, contohnya kalau THR 1 kali, terus disepakati dalam PKB THR menjadi 1/2 kali. Nah, itu kalau digugat sama salah satu pihak, maka sangat besar kemungkinannya si ketentuan THR tadi yang ada dalam PKB menjadi batal demi hukum, sehingga harus tunduk sama undang-undang 1 kali. Nah, kenapa? Karena secara kuantitas dan kualitas lebih rendah, ya kan? Nah, dalam contoh yang disebutkan dalam pertanyaan ini, ternyata secara kualitas dan kuantitas kayaknya lebih tinggi, karena 2 kali upah, ya, dia malah lebih tinggi daripada yang ditetapkan undang-undang, sehingga klausa dalam PKB yang disebutkan ini tidak bisa disebut sebagai bertentangan dengan perundangan. Nah, kalau nggak bertentangan sama perundangan, nggak bisa disebut batal demi hukum. Wah, kalau gitu merubahnya bagaimana Pak? Merubahnya hanya 1 cara, yaitu dengan kesepakatan. Harus sepakat. Ya, rayu lagi, gitu loh. Dirayu lagi, ya kan? Maka dirayulah lagi. Kekuatan negosiasinya harus dilakukan. Betul. Nah, saya jadi teringat nih Pak Abi, contoh kasus seperti ini kan kebetulan yang diangkat adalah contoh kasus THR. THR. Ya,
Tapi dengan munculnya fenomena UUJK dari tahun 2020, banyak perusahaan yang sudah memiliki, saya bicara yang sudah punya PKB ya Pak, yang sudah punya PKB itu banyak sekali perusahaan yang ingin menurunkan segala klausa yang sudah disepakati dalam PKB, khususnya itu poin tentang pesangon, mengikuti UUJK. Padahal di dalam PKB-nya sudah ada klausa-klausa yang mengikat mereka, dan mereka memaksakan itu. Bahkan ada yang pada saat diskusi perusahaan itu kebetulan mereka banyak yang memanggil DHM untuk ngajak diskusi, mereview, mencoba melihat PKB mereka seperti apa, bisa apa enggak diubah ngikutin UUJK. Sebagian dari, bahkan nih ya, mohon maaf, sebagian besar dari PKB yang saya review, ternyata tidak mudah untuk merubahnya pasal itu, kemudian menyesuaikan dengan UUJK. Pada saat saya sampaikan seperti itu, di pihak manajemen, kebetulan tuh manajemen asing, ada yang marah Pak Abid. Ada yang marah. Dia bilang, Dan, persis tuh statementnya seperti dalam pertanyaan ini. Undang-undang itu kan lebih tinggi dari PKB. Betul. PKB itu kan harus tunduk sama undang-undang. Betul. Sekarang undang-undangnya bilang pesangonnya pensiun 1,75, misalkan begitu. Di PKB bilang 2 kali pesangon. Kan dia harus tunduk sama undang-undang, maka kita harus berubah ke sana. Dia bilang, secara sederhana, kalau kita baca perundangan itu nggak lengkap, ya memang begitu pernyataannya. Memang begitu akhirnya cara menganalisanya, sesederhana itu. Tetapi ternyata dalam perundangan kita sendiri pun, itu ada klausa yang khusus menyatakan bahwa dalam hal di PKB, PP, atau perjanjian kerja, apabila ada klausa yang bertentangan dengan perundangan, maka klausa tersebut menjadi batal demi hukum. Di dalam pasal penjelasannya ada disebutkan, yang disebut sebagai bertentangan adalah menggunakan formula kuantitas dan kualitas tadi. Kalau kualitas dan kuantitasnya lebih rendah dari perundangan, maka itulah yang disebut bertentangan. Itulah yang batal demi hukum, dan itulah yang harus tunduk sama perundangan. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan dari manajemen asing tadi, saya kembalikan, Pak Abi, saya sampaikan. Sekarang dihitung, kalau pesangon yang di dalam PKB ditulis 2 kali pesangon, sedangkan undang-undang bilang 1,75, kira-kira secara kualitas dan kuantitas, apakah lebih rendah dari perundangan? Enggak. Nah, kalau itu enggak, berarti enggak bisa dong, tidak termasuk klausa bertentangan. Tidak memenuhi syarat untuk disebut bertentangan, apalagi batal demi hukum. Maka kepadanya nggak bisa dipaksakan. Itu mereka nggak agak susah memahami, karena klausa yang berisi kuantitas dan kualitas tadi itu masih ada dalam undang-undang, dan itu tidak dicabut, dan itu masih ada, dan itu menjadi formula untuk menentukan sebuah klausa di dalam perjanjian, baik perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, itu bertentangan atau tidak. Betul. Nah, itu formulanya, formula dasarnya itu kan. Nah, kalau misalkan dalam undang-undang dibilang 1,75 kali pesangon, sedangkan dalam PKB disebut 1 kali, nah itu baru batal demi hukum. Tapi kalau lebih tinggi ya enggak bisa. Maka pertanyaan mereka, jadi kalau sekarang saya mau kembali, mau merubahnya menjadi 1,75, bisa apa enggak? Kata dia. Dia bilang bisa. Bagaimana caranya? Caranya bukan dengan menggugat ke pengadilan. Caranya adalah menggunakan metode yang sama seperti membuat PKB, yaitu perundingan. Atau berundingan lagi sama serikat. Wah, itu nggak mungkin loh, nggak ada yang nggak mungkin. Berunding aja, silakan. Gitu. Silakan. Banyak kok cara, ada sebagian perusahaan akhirnya bisa melakukan itu. Merubahnya, mencapai kesepakatan dengan serikat, tentu dengan teknik dan trik-trik tertentu mereka lakukan, dan itu akhirnya terjadilah win-win solution, baik bagi karyawan dan serikat maupun juga bagi perusahaan. Dan itu ada dilakukan di sebagian klien DHM, dilakukan seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan pendekatan arogansi, itu istilah saya,
menuntut PKB itu, menggugat PKB itu ke pengadilan untuk menurunkan klausa yang sudah lebih tinggi daripada perundangan, nah itu sama dengan kita bilang akan mempermalukan diri sendiri. Tapi kalau mau dimajukan paksa juga gugat ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang benar PKB berada lebih rendah, ya, tetapi ada satu klausa untuk menentukan sebuah pasal dalam PKB itu bertentangan atau tidak. Rumusnya tadi yang saya sampaikan. Kalau itu tidak terpenuhi maka tidak bisa disebut bertentangan. Kalau nggak bertentangan berarti nggak batal demi hukum dong. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.